Posisi peluru ketika dilontarkan dari atas bidang datar dengan sudut elevasi tertentu yang dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 150 Ti tambah 200 T kurang 5 T kuadrat J. Jika I dan J menyatakan vektor satuan menurut sumbu X dan Y, serta T dalam second, tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah titik-titik. Jadi kalau tinggi maksimum tentunya kita hubungkan dengan keadaan di sumbu Y, jarak itu yang di sumbu X, ketinggian itu sumbu Y, maka kita tinjau R pada sumbu Y nilainya adalah 200 T dikurang 5 T kuadrat. Untuk mendapatkan tinggi maksimumnya pada sumbu Y ini kita lakukan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Kita gunakan fungsi kuadrat, di mana A itu adalah nilai dari koefisien pangkat 2-nya, yaitu minus 5. B adalah koefisien T-nya, yaitu 200. Dan dalam hal ini nilai C-nya, konstantanya tidak ada, berarti 0. Maka kita dapatkan nilainya menjadi B kuadrat, yaitu 200 kuadrat per minus 4 kali A-nya adalah minus 5. Jadi kita peroleh 200 dikali 200 per 20. 200 dibagi 20 kita peroleh 10. 10 kali 200 menjadi 2000. Ini dalam satuan meter. Sehingga kalau kita ubah ke kilometer, maka jawabannya adalah 2 kilometer. Kita pilih jawabannya di option B. Chandra melempar bola ke sebuah lubang di dinding yang berada pada ketinggian 200 meter di atas tanah. Lubang tersebut berada sejauh 400 meter secara mendatar dari posisi Chandra. Jika sudut elevasi lemparan bola adalah 45 derajat, besar kecepatan bola yang harus diberikan agar bola tepat masuk ke dalam lubang tersebut adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan nilai dari alfa, yaitu sudutnya 45 derajat. Kemudian dia mencapai ketinggian, kita tuliskan H-nya sama dengan 200, dan jarak yang ditempuh adalah sejauh 400. Untuk jarak kita gunakan rumus V0 cos alfa dikali T. Sementara untuk ketinggian kita gunakan rumus V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Kita substitusikan nilainya. Untuk X-nya 400 sama dengan V0 dikali cos alfa. Cos 45 adalah setengah akar 2 dikalikan dengan T. Kita kali silang. 2 kali 400 menjadi 800 per akar 2 adalah nilai dari V0 dikali T. Maka untuk ini kita substitusikan kembali. Nilai H-nya menjadi setinggi 200 sama dengan, di sini kita jumpai V0 dikali T. Jadi V0 dikali T-nya langsung kita substitusikan saja, yaitu 800 per akar 2. Kemudian dikali sin alfa, nilainya adalah setengah akar 2, sin 45. Kemudian dikurang setengah kali G10 kali T kuadrat. Berarti 200 sama dengan akar 2 dan akar 2-nya habis, 800 kali setengah, 400 dikurang 5T kuadrat. Maka 5T kuadrat kita peroleh menjadi 400 dibagi dengan dikurang 200, hasilnya 200. T kuadrat menjadi 200 dibagi 5 menjadi 40. Maka T-nya adalah akar 40. Atau kita bisa ubah akar 40 ini menjadi akar dari 4 dikali 10 menjadi 2 akar 10. Kemudian karena kita ditanyakan kecepatannya, kita substitusikan kembali kemari. 800 per akar 2 sama dengan V0 dikali T. T-nya 2 akar 10. Kita kali silang, berarti V0 sama dengan 800 per 2-nya ke bawah, akar 2 kali akar 10 menjadi akar 20. Kita peroleh 400 per akar 20. Kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi kita peroleh menjadi 400 dibagi 20. 20 akar 20. Di mana akar 20 bisa kita ubah menjadi 2 akar 5. Maka jawaban akhirnya adalah 40 akar 5. Kita pilih jawabannya di option D. Perhatikan pernyataan berikut. Setelah 3 second, bola mencapai titik target. Kedua, bola mencapai target setelah melewati puncak lintasan. Ketiga, kecepatan vertikal saat bola mencapai target adalah 25 meter per second.
Yang keempat, komponen kecepatan horizontal saat bola mencapai target adalah 25 meter per second. Sebuah bola dilempar oleh Budi dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat. Bola mengenai target yang berada pada jarak mendatar 75 meter dari posisi Budi. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, pernyataan di atas yang benar adalah pernyataan nomor titik-titik. Kita tuliskan kecepatan awalnya adalah sebesar 50 meter per second. Kemudian sudutnya adalah sebesar 60 derajat. Kemudian katanya bola mengenai target pada jarak mendatar 75 meter. Berarti X-nya sama dengan 75 meter. Dari sini kita akan cari satu persatu. Yang pertama, kita akan menentukan berapa lama waktu yang diperlukan bola untuk mencapai target. Kita gunakan X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Jadi jaraknya adalah 75, nilai V0-nya adalah 50, cos alpha, cos 60, 1/2 dikali waktu. Jadi 75 sama dengan 50 kali setengah adalah 25 dikali T, maka nilai T-nya adalah 75 dibagi 25. Kita peroleh jawabannya adalah 3 detik, berarti jawaban di pernyataan pertama bernilai benar. Kita tulis pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, bola mencapai target setelah melewati puncak lintasan. Kita akan tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak, yaitu T, kita anggap saja T puncak TP, yaitu V0 sin alpha per G. Jadi apabila waktu yang kita hitung ini nanti nilainya lebih rendah dibandingkan dengan 3 detik, berarti dia setelah melewati puncak ataupun nanti sebaliknya. Jadi kita hitung nilai V0-nya adalah 50, sin 60 adalah setengah akar 3, kemudian dibagi G 10. 50 dikali setengah 25 dibagi 10 menjadi 2,5 dikali akar 3. Jadi akar 3 itu kalau kita kurang lebihkan adalah nilainya 1,7. Jadi kalau kita kalikan 2,5 dikalikan dengan akar 3, kita akan peroleh nanti kurang lebih hasilnya di angka 4,3. Berarti kalau kita ilustrasikan, ketika dia mencapai tinggi maksimum, dia memerlukan waktu sampai 4,3 detik, sementara dia mencapai target hanya dalam waktu 3 detik. Artinya, belum mencapai puncak atau belum melewati puncak lintasan. Jadi pernyataan kedua salah. Kita lanjut ke pembuktian ketiga. Komponen kecepatan vertikal saat bola mencapai target. Jadi kita gunakan VY sama dengan V0 sin alpha dikurang GT. Jadi V0-nya 50, sin 60 adalah setengah akar 3 dikurang 10 kali 3. Jadi kita peroleh 25 akar 3 dikurang 30. 25 akar 3 nilainya 43 dikurang dengan 30. Kita peroleh nilainya di 13,3 meter per second. Berarti pernyataan ketiga juga tidak tepat. Pernyataan keempat, komponen kecepatan horizontal itu bersifat konstan, yaitu V0 cos alpha. Jadi 50 dikali cos 60 nilainya setengah, maka jawabannya 25 meter per second. Berarti pernyataan keempat benar. Maka yang benar adalah 1 dan 4, kita pilih jawabannya di option D. Posisi peluru meriam yang dilontarkan pada sudut elevasi tertentu dinyatakan oleh persamaan R sama dengan 30 TI tambah 30 akar 3 dikurang 5T kuadrat J dengan T dalam second dan R dalam meter, serta I dan J menyatakan vektor satuan dalam arah sumbu X dan Y. Besar sudut elevasi tembakan peluru adalah titik-titik. Sepertinya di sini ada sedikit kekeliruan pengetikan, ini harusnya adalah ada T-nya ya. Jadi kita tuliskan kembali, nilai R sama dengan 30T terhadap sumbu X dan 30 akar 3T dikurang 5T kuadrat terhadap sumbu J. Jadi kita dapatkan nilai V-nya adalah turunan dari fungsinya ini. 30T kita turunkan menjadi 30 pada sumbu I, 30 akar 3T kalau kita turunkan ini menjadi 30 akar 3 dikurang 10T terhadap sumbu J. Maka ketika awal, V ketika detiknya 0,
itu tetap berada di nilai 30I ditambah 30 akar 3 dikurang 10 kali 0 tetap di 30 akar 3J. Maka nilai resultan alfa bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tangan. Tangan alfa sama dengan VJ per VI yang di sumbu Y per sumbu X. Jadi 30 akar 3 dibagi 30 kita peroleh akar 3. Maka nilai alfa adalah tangan yang memberikan nilai akar 3 adalah pada sudut 60 derajat. Jadi kita pilih jawabannya di option A. Suatu benda yang menjalani gerak parabola dinyatakan oleh vektor posisi R sama dengan 15 akar 3TI tambah 200 tambah 15T kurang 5T kuadrat J dengan R dalam meter, T dalam second, dan I serta J adalah vektor satuan pada arah sumbu X dan Y. Besar kecepatan awal benda adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan nilai R-nya yaitu 15 akar 3TI ditambah 200 ditambah 15T dikurang 5T kuadrat J. Maka kita akan cari kecepatannya V dengan cara kita turunkan. 15 akar 3T diturunkan menjadi 15 akar 3I. 200 karena tidak ada T kita turunkan jadi 0, tidak perlu kita tulis. 15T diturunkan menjadi 15. Minus 5T kuadrat 2 kali 5, 10 jadi 10T terhadap sumbu J. Karena mencari kecepatan awal, kita tuliskan V ketika detiknya 0. Tetap di 15 akar 3I ditambah 15 dikurang 10 kali 0 J. Jadi kita peroleh 15 akar 3I ditambah 15J. Maka besar kecepatan awal kita dapatkan dalam nilainya adalah akar dari kecepatan pada sumbu X 15 akar 3 dikuadratkan ditambah 15 kuadrat. Dengan menggunakan perhitungan, kita akan dapatkan jawabannya menjadi akar dari 3 dikali 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadinya akar dari 4 kali 15 kuadrat. Akar 4 adalah 2, akar dari 15 kuadrat adalah 15. 2 kali 15 kita peroleh jawaban akhirnya 30 meter per second di option E.